the time's gone, baby, it's all wrong. Where are the things we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our times that you wasted, all of my bridges been down. I wasted my night, you turned all the lights down. I'm paralyzed, still stuck in that town where we call it love, but even the sun sets in paradise. I'm in a bed for trying to go home. All of my change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All these fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing. You turn your back on tomorrow, and you forget yesterday. I give you my love to borrow, but you just give it away. Can't expect me to be fine, don't expect you to care. I know I said it before, but all of my bridges been down. I wasted my night, you turned all the lights down. I'm paralyzed, still stuck in that town where we call it love, but even the sun sets in paradise. I'm in a bed for trying to fall home. All of the change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All these fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing. I'm in a bed for trying to go home. All of my change I spent on you. Where are the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All these fairy tales are full of it. One more stupid love song I'll be singing. Now I'm in a big for faithful. I'm in a big for faithful. I'm in a big for faithful. I'm in a big for. So Terima call kasih me dan telah membuka perjumpaan kita dalam beranda kali ini di hari Senin 11 Februari 2013. Senang sekali saya Lulu Miati dapat kembali menjumpai Anda dan suasana di studio saat ini sangat meriah karena kita juga kedatangan tamu dari murid-murid dari SMP Bakti Mulia 400 dan juga murid-murid dari sekolah Ozel Seseli Okulari. Nah, dan sebelum saya melanjutkan atau sebelum saya memperkenalkan narasumber kami yang hadir di studio, kita simak dulu informasi yang berikut ini dalam VT berikut. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan dunia pendidikan di Indonesia, terutama kemampuan siswa menguasai pengetahuan tentang dunia internasional. Salah satu program yang sering dilakukan sekolah di tanah air adalah dengan menjalin kerjasama dengan sekolah setara dari negara lain. Sister School, sekolah sahabat, seperti dilakukan oleh SMP Bakti Mulia 400 yang memiliki sekolah sahabat Ozel Seseli Okulari School yang berada di Ankara, Turki. Pertukaran kedua sekolah yang sudah berlangsung setahun ketika 11 siswa belajar di Turki. Pertukaran pelajar antara kedua sekolah dilakukan dengan model homestay, yakni siswa tinggal di rumah orang tua siswa. Belajar bersama terutama bahasa di kelas hingga pentas budaya. Teach students about different cultures
Last year, about June, at May, Baktimilia students came to Turkey, and they learned lots of things about Turkish culture. Now we are here to learn about Indonesian culture. Turkey and Indonesia are really very far to each other, lots of kilometers, but our hearts are very close to each other. We are very glad to be in Indonesia. Sangat penting sekali bagi kami dan kedua negara ini antara Turki dan Indonesia. Pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di Turki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenalkan budaya kedua negara. It's a nice country. The people are very good, very friendship, I think. Yes. And you? Indonesia very nice. We are learn about Indonesian culture, and thank you for everything. We are very happy. Thank you a lot. Tanggapannya ya senang terus kan, jadi kita dapat pengalaman baru lagi di sini ya. Senang bisa ketemu housemate lagi yang dulu nampung kita pas kita ke Turki. Walaupun housemate kita nggak datang, cuman ya paling nggak kita bisa melihat yang kemarin sempat ketemu, walaupun udah setengah tahun nggak ketemu. Dari sekolah untuk keberhasilan anak-anak bisa kita appreciate ya, maksudnya kita bangga karena pihak sekolah dan koordinator dari orang tua untuk kesuksesan mereka sampai hari ini alhamdulillah berjalan. Model pembelajaran pertukaran belajar diyakini sebagai jembatan hubungan internasional antar sekolah dengan melatih para siswa berbahasa asing dan pengetahuan siswa tentang negara asal. Model Sister School ini merupakan satu rintisan program internasional yang dilakukan SMP Bakti Mulia 400 dengan negara lain. Diharapkan kesuksesan menggandeng sekolah Özel Cecili Okulari yang merupakan sekolah swasta terbaik di kota Kasyoren, Ankara, Turki ini akan menjadi contoh program serupa di kemudian hari. Ya, itu tadi tayangan yang dilakukan ya di SMP Bakti Mulia 400 ketika kunjungan dari sekolah Özel Cecili Okulari dari Turki. Nah, saya akan memperkenalkan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Di sebelah kiri saya sudah ada Madam Nurten, General Director from Özel Cecili Okulari School. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelahnya sudah ada juga Ibu Siti Nurfiah, KPH BKSP Bakti Mulia 400. Selamat sore Ibu. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mr. Mesut, English teacher. Yes. Good afternoon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bapak Hadi Suwarno, Kepala Sekolah SMP B400. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, dan pemirsa juga nanti Anda dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 02151555111. Kita akan juga bicara mengenai seperti apa sih Sister School ini, apa manfaatnya untuk sekolah di Indonesia dan juga sekolah yang diajak bekerja sama. Bagaimana juga murid-muridnya nanti menanggapi dengan keberadaan Sister School ini. Tapi mungkin saya ke Pak Hadi dulu ya. Baik. Untuk bicara mengenai Sister School ini mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum seperti apa? Sister School ini merupakan sekolah persahabatan ya. Artinya kami bersahabat dengan salah satu sekolah di luar negeri yang kebetulan kita pilih adalah Özel Cecili Okulari. Oke. Jadi ke depan ini anak-anak bisa menjalin kerjasama untuk mempersiapkan visi ke depan dari pemimpin kita di masa mendatang. Jadi ini adalah visi yang jauh ke depan untuk mempersiapkan cita-cita anak-anak kita. Oke, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan melakukan sistem Sister School ini? Ini Pak Hadi atau Bu Siti? Iya, boleh saya. Iya. Sama aja ya. Iya. Kalau pertimbangannya tentu pasti level kondisi sekolah, level juga anak. Karena memang ketika kita punya program Sister School yang ini jarang yang terjadi kayak yang kami lakukan Mbak Lulu adalah sekolah yang di luar negeri itu bersedia nggak datang ke kita kayak gitu ya, ngerti, mau belajar tentang budaya kita kayak gitu. Kebanyakan kalau orang Indonesia kan banyak ya bersister school atau kemudian bersahabat dengan sekolah lain, tapi jarang yang kemudian yang dari luar bersedia datang homestay bahkan di
orang tua anak-anak kami ya gitu. Jadi level, kemudian kesamaan visinya, kemudian visi pendidikannya, kemudian juga orang tuanya itu yang biasanya bertanya-tanya orang tuanya gimana ya gitu tuh Mbak Lulu. Oke. Artinya ini mulai dari SMP saja ya? Untuk semua dari kelas 1 atau hanya mulai kelas 2 atau gimana? Kami merintis ya. Jadi artinya ini tidak menutup kemungkinan bahwa SD, SMP atau SMA di Bakti Mulia 400 itu akan melaksanakan hal yang sama. Oke. Gitu. Ya, baik. Dan kemudian kenapa memilih sekolah ini, Ozel Cecily Okulari? Nah, ini Pak Hadi. Atau nanya nih. Pertimbangan kami ada beberapa hal yang bisa menjadikan indikator bahwa sekolah itu adalah sekolah yang cocok bagi kami. Pertama adalah persamaan visi untuk mengembangkan anak-anak. Ozel Cecily ini meskipun sekolah yang lahir atau yang hidup di negeri yang sekulerisme, tetapi kami menganggap bahwa Ozel Cecily adalah sekolah yang sangat syarat dengan norma, sangat syarat dengan moral, dan itu sangat mirip dengan Bakti Mulia 400 yang bernafaskan Islam. Okay, so maybe I will ask Madam Norton. So what do you think about the sister school? Sorry? What do you think about sister school? Just private sister school is a very good thing because we are learning lots of things about different cultures. We are very lucky that last year I was at teenage camp. There I met Madam Rika, English teacher of this school. When we were talking together, she said that I'm an English teacher in a school in Indonesia, and I said, "Wow, it's wonderful! So we can be sister schools." Oh, so it's spontaneous. Yes. Okay, that's good. Then we gave each other our emails and internet address, websites. So we looked from Ankara about them, and we learned lots of things about their school. They also had such kinds of things. Then we said, okay, this can be. Okay. So tell me the reason why you choose Bakti Mulia 400. First reason is Madam Rika, because she's the first Indonesian teacher in my life. First is Madam Rika ada di sini ya? Ada di sini ya, Madam Rikanya mungkin bisa berdiri. She's the first Indonesian teacher in my life. And then of course it is not enough. I looked and learned lots of things about this school, and for example in Turkey we are the first school about multiple intelligence. And I learned that they are also have a curriculum about multiple intelligence. So they are trying to teach music, trying to teach dance, sport. Also, those are very important for my school and for our students also. So we are, one of them is in Turkey, the other is in Indonesia, but really we are very close to each other. Really like a sister in family ya? Yes, yes, just like this. Iya, dan ya tadi seperti dijelaskan oleh Madam Norton bahwa memang terjadi sebenarnya spontan kejadian ketika akhirnya mereka memutuskan untuk sister school ini, tapi dilihat mungkin karena kesamaan-kesamaan tadi ya Pak Hadi ya. Kembali bersama kami dalam Beranda, masih bicara mengenai Sister School, dan Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di telepon 0215515111. Oke, baik. Ini kan sudah berlangsung selama setahun ya. It's been a year, the Sister School. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan siapa yang pertama kali ke Turki dulu gitu ya? Berarti dari BM 400 ya ke Turki. Terus kemudian apa saja sebenarnya kegiatan dalam Sister School ini? Iya. Kalau kita memang pertama program ada kebetulan di Turki itu Kementerian Kebudayaan itu punya program, dan kami punya link di sana yang memberikan fasilitas untuk student
bisa semacam leadership training kayak gitu, outbound training sekaligus kayak gitu. Dari sana ternyata Madam Nurtin adalah salah satu trainernya. Itu awalnya seperti itu. Dari sana kemudian kita discuss, kita datang. Dari discuss by email as he said gitu ya. Data email kontak terus, kemudian ada kecocokan. Ternyata juga anak-anak BM luar biasa antusias ya, ingin datang, bahkan sebenarnya lebih dari kota kayak gitu ya, lebih dari itu yang. Jadi rencananya berapa waktu itu sebenarnya? Lebih juga dari 10, tapi karena ini juga first time bagi mereka, kan mereka harus stay di parents orang tua mereka itu, sehingga itu juga tidak mudah. Lama-lama akhirnya di bawah 10 ya Pak ya, 10 pas persis, sorry 10 pas. 10 anak tepat kayak gitu, kemudian homestay di sana sekitar 1 minggu. Aduh dahsyat juga makanan Turki, mereka harus belajar kayak gitu. Nah dari situ Mbak, kemudian mereka juga ada keinginan datang ke Indonesia. Yes Madam Nurtin ya. Mereka datang. Oh yes, I'm speaking Indonesia. Oh, so you cannot speak bahasa ya, not yet ya? Not yet. This is the first time for you to come to. Okay. Yes. Terus dari situ ternyata awalnya rencananya Desember, jadi sekarang Februari confirm. Datang dari tanggal 7 kemarin. Mereka going around to Jakarta, untung tidak pas banjir. Mungkin another experience ya, floating in Jakarta. Di sana banyak snow, di sini belum tahu banjir. Banyak air. Okay, so maybe I can ask Mr. Nurtin. Mr. Masood. Yes. Yeah. Okay, this is the first time for you to come to Yes, Indonesia. this is the first time I have been. You have an interaction with the student from Bakti Mulia 400. So what do you think about them? Actually, this started with the story started with Nurten teacher Enrica, and after their communication, they passed everything to me. After that, we started emailing each other, and we started working on it with Mr. Hadi, Rika, Epi, and Cousin. You know. At first, the parents and the students was worried because who are those families? Where are we gonna stay? What are we gonna eat? So you know that kind of things. But we assured them that they have a home and there is people who love them very much, because we have a good impression on Indonesia because of Umrah, Hajj. Okay, all the Turkish people when they go to Hajj, Umrah, okay, they always meet Indonesian people everywhere. They see Indonesian people, but they are very friendly, smiley, and kind and clean. And especially they wear white dresses. White dresses. Yes. Mereka sangat impresif dengan mukena Indonesia. It is very important. All Turkish people think that Indonesians are the most clean and kindly population of Islamic world. This is right. Oh, thank you. Ya, jadi seperti yang dijelaskan bahwa mereka begitu impressed dengan Indonesia, terutama juga karena sebagai Muslim terbesar ya, mereka juga bertemu di haji ya. Ketika haji mereka melihat bahwa Indonesia ini begitu ramah dan bersih ya, terutama terlihat dengan memakai mukena putih itu mereka melihat ada yang beda gitu dengan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia dan dalam bentuk sister school ini. Oke, sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Arif di Jakarta. 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 Oke, silakan Pak Aris. Nah, saya mau nanya nih, kalau maksudnya ini ketika pelajar mengikuti pertukaran pelajar di Turki ini, apa yang mereka rasakan? Nah, habis itu kedua, apakah mereka di sana tuh budayanya tuh di Indonesia sama di sana tuh menurut mereka tuh sama atau beda atau gimana? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Aris. Nah, ini nampaknya akan dijawab oleh para murid-muridnya. Sudah ada di sini, siapa yang mau jawab nih untuk pertanyaan yang sudah pernah ke Turki itu bagaimana rasanya? Apa saja yang didapat, silakan. Siapa namanya? Jasmine. Oke, Jasmine silakan. Di Turki itu kita dapat pangan baru ya, apa namanya? Berapa lama sih di Turki? Sekitar 10 hari.
10 hari. Terus kesana ketika pertama kali datang, apa yang dirasain? Kaget nggak, ada culture shock gitu nggak? Kaget dengan budaya yang berbeda gitu? Tapi senang ketemu, jadi ada dapat teman-teman baru lagi, dari saudara baru. Ada kesulitan bahasa untuk komunikasi? Mungkin dikit kali ya, tapi nggak terlalu sih. Jadi kita masih bisa ngobrol bareng. Terus apalagi belajar apa aja waktu di Turki? Makanan. Makanan, jadi bikin makanan Turki? Ya, kita nyoba-nyoba. Nyobain. Terus gimana, suka nggak? Lumayan. Apa makanan apa waktu itu dicobain, masih ingat nggak? Itu apa ya, kayak roti apa gitu. Baklava ya, itu manis ya, enak. Oke, terus baik, apalagi nih Jasmine yang didapat dari ketika kembali ke Turki, pengen balik lagi nggak? Pengen. Ya kangen, soalnya teman-teman. Apa yang bikin kangen? Teman-temannya ramah gitu, mereka ketemu sama kita juga baik banget sama kita, ya gitu deh. Oke, baik, dan saya juga mau penasaran dengan teman-teman dari Turki yang datang ke Indonesia, apa sih sebenarnya yang mereka rasakan ketika datang ke Indonesia pertama kalinya. Tapi kita harus break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Kami dalam Beranda, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lantai telepon 021515551111. Mungkin Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya untuk bisa ada sister school seperti ini, sebenarnya apa manfaat kemudian yang dirasakan oleh para murid tentunya dengan adanya sistem sister school ini. Dan seperti janji saya tadi, saya akan menanyakan kepada salah seorang perwakilan dari murid-murid Turki bagaimana pendapat mereka tentang Indonesia ini. Dan yang sudah ada mewakili, sudah pegang mic, ada we have Hanife ya di sini ya. How are you? Fine. Okay, so what do you think about Indonesia or Jakarta? Çok güzel. Herkes çok güzel karşıladı bizi. Rahat etmemiz için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Everybody is trying to do their best to make us comfortable. Yeah. They're all friendly and smiley, and we are very happy for being there. Okay, do you have any difficulty with maybe the language or the cultures? Dil ve kültürle ilgili herhangi bir zorluk yaşadın mı? Yaşamadık. Çünkü Like what? We didn't have any difficulty because Yeah. hepimiz çok güzel anlaşıyoruz. Onlar bizim için bizim yöremize ait yemekler yapıyorlar.
We communicate each other very well, and they have prepared some Turkish food for us. Before we come, probably the parents has searched from internet and get the recipes and cook for them. So, any Indonesian food you like? Yes. Your favorite food? What is it? What's your favorite food? Hangisi? Adını bilmiyorum. She can't remember the name. Oh, okay. But so far you enjoy to be in Indonesia. Ya şu ana kadar Endonezya'da bulunmaktan mutlu oldun mu? Eğlendin mi? Oke, thank you Anife. Oke, jadi memang kalau saya lihat juga tadi anak-anak Bakti Mulia 400 ini juga punya kemampuan seni yang cukup menarik sekali ya. Dan memang dalam Sister School ini juga lebih banyak juga ditonjolkan mengenai kebudayaan. Mungkin kita bicara mengenai intercultural relationship ya antara budaya-budaya, pertukaran budaya Turki dengan budaya Indonesia. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Siti. Iya. Ini kan menariknya gini Mbak Lulu, berbedanya dengan mungkin kalau dari institusi yang non sekolah, Sister School ini atau homestay ini mengeluarkan kos yang tinggi gitu. Tapi kalau dengan program sekolah, benar-benar anak-anak ini kan mereka di take care, akomodasi semuanya di orang tua masing-masing. Jadi selama anak Bakti Mulia ke Turki, akomodasi gitu ya, konsumsi itu di orang tua yang ada di Turki. Begitu juga yang Turki datang ke sini gitu. Kita juga anak-anak belajar tadi makanan ya dari Indonesia dan juga makanan dari Turki. Ketika anak-anak di sana juga terkaget-kaget dengan makanan yang di sana, terus kemudian juga kulturnya. Kaget sih kaget, atau mereka excited bahkan kayak gitu. Jadi itulah yang disebut mungkin intercultural relationship-nya itu. Jadi mereka jadi tahu, merasakan, menjalanin gitu, ngalamin, betul ya. Itu yang menarik, bahkan sampai kangen ya. Oke, kami semakin menarik juga dialognya dan diskusinya. Anda masih juga dapat berpartisipasi di lantai phone 0215155111. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Dan terima kasih Anda kembali bersama kami di Beranda, pemirsa. Masih bersama dengan dari BM400, Bakti Mulia 400, dan juga dari Turki, Özel Seseli Okulari School. Ya, mungkin can you explain
to us about the instrument and what? I can give a little bit information about it. The instrument is called ney in Turkish. Is it traditional Turkish? Yes. It comes from the Mevlana Celaleddin Rumi time, from the 14th century, from Anatolia. Okay, that instrument symbolizes the human being. Okay, and Celaleddin Rumi wrote all his poems connected with ney. Is everybody can play the instrument? No, not everybody. Not It's a very everybody. special instrument, and it really needs a very good braid. Oke, baik, tadi yang dijelaskan itu adalah salah satu alat musik tradisional dari Turki. I forget the name. What's Ney. the name? Ney. 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 Oke. N-E-Y. Oke. N-E-Y. Ney. Dan itu adalah satu. Tadi yang dimainkan adalah salah satu lagu atau gubahan dari Jalaluddin Rumi. Mungkin juga pemirsa tahu bahwa ini adalah satu tokoh Sufi ya, yang memang begitu terkenal sampai ke internasional, dan ternyata tidak semua orang bisa memainkan alat musik tersebut. Nih tadi ya, karena memang membutuhkan pernafasan yang kuat dan juga butuh untuk belajar yang lebih konsentrasi ya, karena untuk tadi untuk membawakan alat musik nih tadi. Oke, mungkin saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, kita bicara mengenai kedepannya, apa yang akan dilakukan dalam sister school ini? Apakah mungkin juga akan mencoba sekolah-sekolah lain untuk menjadi sister school, atau bagaimana dengan kerjasama ini? Kita akan mengembangkan sister school ini untuk ke sekolah-sekolah lain ya. Jadi kebudayaan ternyata adalah pintu masuk dari pemahaman kita untuk bisa memahami satu bangsa. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengembangkan sister school ini ke negara-negara lain atau ke benua-benua lain, pastilah kita akan mempunyai networking yang luas gitu. Dengan demikian Bakti Mulia 400 khususnya dan umumnya adalah bangsa Indonesia, kita akan memperoleh nilai lebih, bisa membuat anak-anak kita lebih siap untuk bersaing di era globalisasi. Oke, mungkin dari Ibu Siti juga ada tambahan untuk kedepannya, bagaimana tindak lanjut dari sister school ini? Iya. Harapan kita memang tidak hanya dari BM juga ya yang bisa homestay, bahkan kita misalnya bisa encourage sekolah-sekolah yang lain gitu ya, nanti bisa juga berkomunikasi, karena saya sudah bicara sama Madam, nanti kalau sudah dari TV ini bisa jadi banyak sekolah yang ingin homestay penasaran karena memang apa ya program ini menariknya adalah Mbak, bedanya dengan yang misalnya dengan institusi swasta yang tidak dikelola sekolah. Homestay itu bisnis kayak gitu. Kalau ini benar-benar kan untuk interkultural dan inter-educational relationship kayak gitu yang berbeda. Kita sapa penelpon dulu ya, Bu Siti. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Andi di Bogor. Pak Andi, silahkan singkat saja, Pak. Iya. Ya, makasih. Ini kayaknya Bakti Mulia berarti sekolah yang cukup baik ya, sehingga bisa mengadakan pertukaran pelajar ke Turki gitu ya. Ya, ini kira-kira kiat-kiatnya apa ya supaya bisa melakukan pertukaran pelajar ke sana, dan mungkin nggak pertukaran bukan saja pelajar, tapi juga para pendidiknya begitu. Mungkin ke pelaksana harian barangkali ya. Baik. Nanti akan dijawab. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Nah, tadi sudah langsung dijawab. Ada pertanyaan seperti itu ya. Dijawabnya nanti ya, Bu ya. Kita harus break dulu untuk azan maghrib. Kami kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir dari Beranda, dan kita hanya punya waktu yang sedikit, jadi saya langsung ingin menjawab pertanyaan tadi penelpon, bahwa mengatakan sebenarnya bagaimana sih untuk proses sister school ini, apakah kemudian hanya pelajar saja atau kemudian guru juga bisa ikut pertukaran? Bu Siti mungkin bisa jawab. Tadi yang pertanyaan yang pertama adalah, tadi saya sampaikan kalau seandainya setelah dari ini pasti juga banyak yang
berharap bisa join atau bersama, karena saya juga sudah discuss sama Madam Nurten. Kalau program ini live bisa jadi akan banyak yang ingin ikut ya gitu ya. Jadi beliau juga welcome nanti kalau seandainya ada siswa dari sekolah lain, bahkan karena kita juga dari SD, SMA pun juga ingin punya program yang sama, begitu excited punya teman-teman dari luar kayak gitu ya. Dan juga bisa sekolah lain nanti menghubungin di SMP kita kayak gitu. Supaya apa yang kami rasakan juga dirasakan oleh yang lain, itu satu. Yang kedua, memang ini tidak hanya student, yes, the teacher will be coming for exchange teachers ya. Kita akan upayakan juga program exchange teachers karena beliau sendiri juga merasa excited. Wah, gimana ya ngajarin anak-anak gitu, karena culture tadi yang berbeda gitu. Walaupun kita punya persamaan juga ada banyak perbedaan gitu. Jadi merasa excited kayak gitu. Dengan datang langsung itu pasti merasa berbeda belajar dengan karena apa yang pengalamannya langsung betul, ya. langsung, bukan lagi hanya gitu. dari internet atau dari buku. Kita baca banyak tentang Turki, tapi kalau ngerasain datang langsung totally pasti berbeda. Okay, so maybe I will ask Madam Nurten. There's a phone call and he asking about so what do you think about the future of the sister school, and is there any change? It's not only the student but also the teacher will do the exchange. Today when we were visiting the kindergarten of our sister school, I thought about this. Okay. We are really in need of kindergarten teachers who can speak English very well and can do her work very well. So maybe we can make an exchange. We can take from some kindergarten students from there, and if they wish, we can send ours to them also. Okay. So is there any maybe any plan you will work together with other school in Indonesia? No. In Indonesia. In other countries. In other countries, yes. Mostly in Europe. Mostly in Europe. Okay. In Europe, there are some projects called Comenius. They are doing those projects with your partner schools. We had finished 2 projects from Belgium, from Spain, from Czech Republic, and from Poland. Those schools and the students of those schools, 2 years we worked together. We went to Spain, they came to us. We went to Poland, they came to us. It was really very good for our children and very for our teachers. exciting, yeah. Yes. But in Indonesia, we have only Bakti Mulia, the sister school, ya. Ya, baik, seperti yang dijelaskan oleh Madam Nurten bahwa mereka memang juga akan kerjasama dengan TK ya, TK dari BM400 ini. Mungkin juga akan ada pertukaran karena mereka juga membutuhkan guru TK yang bisa berbahasa Inggris nih. Mungkin bisa jadi kesempatan buat Anda pemirsa ya, kalau misalnya juga tertarik. Nah, juga mungkin dikatakan bahwa dari Ozel Cecily Okulari akan mengadakan kerjasama juga dengan sekolah-sekolah dari Eropa. Tadi disebutkan dari Belgia, Spanyol, dan mereka juga akan lebih banyak pertukaran mengenai budayanya, mungkin juga akan lebih berbeda lagi. Dan mungkin menutup pertanyaan saya terakhir, sebenarnya susah nggak sih untuk mengajak kerjasama sister school ini? Ketika memilihnya dan kemudian mengajak kerjasama sampai akhirnya deal, akhirnya jadi sister school. Gimana mungkin Pak Hadi? Susah-susah gampang ya. Gimana tuh susah gampang? Karena begini, kita harus juga bisa memilih bahwa sekolah yang akan kita tuju itu satu visi dengan kita. Ini yang pasti memiliki tingkat kesulitan tertentu ya. Karena belum tentu ketika kita bisa menentukan sekolah itu sudah kita tuju, ternyata visinya berbeda. Dan ini akan justru akan mengaburkan dari tujuan sister school itu dan juga mengaburkan dari cita-cita sekolah. Jadi sister school ini kan satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di antara pelaku-pelakunya. Sehingga kalau ini tidak bermakna untuk meningkatkan pendidikan, ini juga akan menjadi satu yang mubazir. Syukurnya bahwa kita menemukan Ozel Cecily ini di mana kita mempunyai visi yang sama. Sehingga kami yakin bahwa ke depan ini kualitas pendidikan di dua lembaga bisa kita sama-sama tingkatkan saling bersama. melengkapi ya. Betul, Oke, baik. Terima kasih Pak Hadi dan juga Ibu Siti, terima kasih. And teşekkür ederim to Madam
Tesekur Ederim for Madam Norton and Mr. Mesut, and also the student here. Terima kasih semuanya telah hadir. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Beranda. Saya Lurmiati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena akan hadir juga ada Pak Berita setelah jeda pariwara berikut ini. Dan acara ini akan ditutup oleh performance dari Nisha dan Karissa lagi yang akan bermain. Silakan, terima kasih, selamat sore. It was meant to be, and I'm drawing up the dots with the sprinkles on your cheeks that all make sense to me. I know you never love sprinkles by your eyes when you smile. You never love your stomach on your thighs, dimples in your back at the bottom of your smile, but I love them endlessly. Little things slip out of my mouth, but if I do, it's you. Now it's you, day out up to. I'm in love with you, and all these little things. You come to bed without a cup of tea, baby, that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations, there are secrets that I keep. Don't it makes no sense to me.